pembuatan kerupuk kulit ya, kerupuk kulit sapi. Jadi ini kita langsung ke tempat pembuatannya ya. Ini merupakan industri rumahan pembuatan kerupuk kulit sapi. Jadi aku akan mengajak teman-teman untuk melihat prosesnya bagaimana, mulai dari kulit sapi yang benar-benar masih utuh gitu ya, sampai nanti akhirnya terbentuk menjadi kerupuk sapi atau kerupuk ramba. Yuk langsung saja kita lihat prosesnya. Yuk ikutin aku ya. Oke, jadi kita sudah tiba di pusat industri rumahan pembuatan kerupuk kulit sapi. Jadi di sebelah sini ada proses pembersihan kulit sapi ya. Jadi kita lihat saja proses awalnya seperti apa. Yuk langsung kita lihat saja. Nah, ini dia kulit sapi yang akan dibersihkan ya. Ini bahan baku pembuatan dari kerupuk ramba. Ini kulit sapinya dilebarkan seperti ini dulu agar lebih mudah membersihkan. Nah, ini dibersihkan terlebih dahulu dari tanah-tanah yang mengendap atau yang menempel di kulit sapinya. Setelah membersihkan bagian bulu sapi dari tanah yang menempel, kemudian si kulit sapi ini dibalik ya, ini bagian dalamnya. Ini akan dibersihkan menggunakan air seperti ini sampai akhirnya nanti serat-serat yang terlihat itu akan dibersihkan seperti ini ya. Nah, ini dibersihkan dengan menggunakan alat khusus. Nah, bagian yang dibersihkan ini disebut sisilan ya, sisilan sapi gitu. Ini harus dibersihkan agar si kulit sapi ini bisa terbentuk menjadi kerupuk yang enak. Sisilan sapi ini dibersihkan hingga benar-benar bersih ya dari si kulit sapi. Nah, kalau sudah, kemudian kulit sapi yang sudah dibersihkan dari sisilannya ini akan direbus sebentar saja di air panas seperti ini ya. Tapi air panasnya itu tidak sampai mendidih guys. Jadi ini air panas fungsinya untuk merontokkan rambut dari si kulit sapi ini agar lebih mudah dikerok seperti itu. Nah, ini diaduk-aduk seperti ini agar merata. Kemudian dites ya apakah sudah lunak atau belum nih si rambut dari si sapi ini. Nah, kalau sudah bisa rontok seperti ini, kemudian kulit sapinya akan diangkat dan dimasukkan ke dalam air dingin ya, ini agar tidak terlalu panas. Nah, ini dia alat yang digunakan untuk mengerok rambut atau bulu dari si sapi ini. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ini benar-benar langsung bersih dari bulu-bulunya ya. Nah, ini teman-teman harus hati-hati nih bagian di sini nih. Karena ini tajam banget pengeroknya. Jadi ini harus benar-benar bersih sampai bersih seperti ini ya. Setelah itu bagian dari sisa sisilan kulit sapi ini benar-benar dibersihkan seperti ini agar tidak ada sisilan yang menempel. Nah, ini kemudian dicuci dengan menggunakan air bersih lagi ya. Dan ini dia hasilnya kulit sapi yang sudah dibersihkan. Jadi proses selanjutnya setelah kulit sapi yang sudah dibersihkan akan diiris, dimotong memanjang dengan cara memotongnya ini unik loh guys. Jadi satu kulit sapi yang per lembar itu tidak boleh putus ketika diiris. Jadi nanti setelah semuanya diiris baru deh dipotong-potong sesuai dengan ukurannya. Kita langsung lihat saja yuk cara mengiris kulit sapi yang sudah dibersihkan. Nah, ini adalah proses pengirisan dari si kulit sapi yang sudah dibersihkan tadi ya. Ini tuh teman-teman bisa lihat nih, ada teknik cara memotong atau mengiris si kulit sapi ini. Jadi tidak boleh putus sembarangan nih. Nah, ini fungsinya nanti agar lebih memudahkan ketika menjemur si kulit sapi ini. Jadi ukuran yang digunakan itu adalah sekitar 2 meter ya panjangnya, itu untuk memudahkan ketika dijemur nanti guys. Nah, setelah proses pengirisan kulit sapi yang sudah bersih ini, nanti ini akan dipotong sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran agar bisa nanti dijemur. Tapi sebelum dijemur nanti ini akan dibumbui terlebih dahulu. Jadi industri rumahan kerupuk kulit di sini itu membuat stik kerupuk kulit yang berasa atau yang berbumbu karena itu banyak diminati oleh para pelanggan.
Ini dia nih hasil dari pemotongan kulit sapinya. Kulit sapi yang dipotong memanjang tadi kemudian digulung-gulung seperti ini ya. Nah, setelah itu sisi satu atau bagian yang satunya itu dipotong seperti ini. Sedangkan sisi lainnya akan diikat menggunakan tali rapia seperti ini. Dan ini fungsinya untuk lebih memudahkan ketika menjemur di batang bambu nanti ya. Jadi salah satu bumbu untuk membumbui kerupuk kulit ini nanti ya, salah satu bumbu yang digunakan adalah bawang putih. Jadi ini yang bikin dia rasanya itu gurih ya, wangi dan gurih. Ini dia bumbu racikan dari Mbak Suci untuk membumbui si kulit sapi ya. Ini bahan-bahannya ada seperti bawang putih, garam, penyedap rasa, dan pewarnanya ini menggunakan saus tomat ya, agar merah merona seperti ini guys. Jadi warnanya lebih cantik seperti itu, dan tentunya aman dikonsumsi ya. Nah, ini juga ditambahkan dengan bumbu-bumbu rahasia. Proses selanjutnya adalah membumbui si kulit sapi tadi ya. Ini caranya seperti itu. Jadi bumbunya itu dituang dalam satu wadah seperti ini. Kemudian baru deh diaduk-aduk hingga merata, hingga bumbu ini tercampur dengan rata ya. Setelah dibumbuin, baru deh kemudian si kulit sapi yang sudah berbumbu ini akan dimasukkan ke dalam potongan bambu seperti ini, dan kemudian dijemur deh. Nah, ini dirata-ratain gini ya, dipisah-pisah, dikasih jarak agar cepat kering. Jadi proses pengeringannya itu kalau lagi terik sinar matahari itu 2 hari, 2 atau 3 hari itu udah langsung kering. Tapi kalau cuaca sedikit mendung itu bisa memakan waktu sampai 4 hari. Nah, ini dia penampakan dari si kulit sapi yang sudah mulai kering guys. Nah, ini siap untuk diangkat ya. Kerupuk kulit yang sudah kering tadi itu ditumpuk atau dikumpulkan seperti ini ya, baru kemudian nanti ini dipotong-potong. Nah, proses pemotongan ini terbagi menjadi dalam 2 ukuran ya. Ada yang ukuran kecil atau biasa disebut ukuran bola-bola atau dadu gitu, dan ada juga yang ukurannya memanjang atau seperti stick. Nah, ini dipotong ukuran dadu ya, atau ukuran bola-bola. Aku pun mencoba untuk memotong si kerupuk sapi ini, tapi ternyata susah ya. Susahnya itu karena pisau yang digunakan ini berat banget guys, dan juga harus membutuhkan tenaga ekstra untuk memotong si kerupuk kulit yang sudah kering ini. Oke guys, jadi ini dia ada 2 ukuran seperti ini. Ini ada ukuran dadu bola-bola, lebih kecil ya ukurannya seperti ini. Dan ini ada ukuran yang lebih panjang. Ini nama ukuran itu ukuran stick ya. Setelah dipotong seperti ini, nanti hasil potongan ini akan direbus di dalam minyak goreng ya. Direbus istilahnya itu direbak. Kalau bahasa Lomboknya itu direbak. Jadi direbus dalam minyak goreng. Jadi itu ada kayak teknik tersendiri untuk penggorengan, proses penggorengan kerupuk kulit ini guys. Jadi sekarang kita sedang bersama dengan Mbak Suci, pemilik industri rumahan kerupuk kulit ya, atau kerupuk rambak. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Suci. Assalamualaikum Mbak Suci. Oke, Kalau boleh tahu Mbak, omset per bulannya itu kira-kira berapa? tergantung banyak kulit. Yang paling tertinggi pernah nyampe berapa juta? Omset Cider? Itu 50.
Kalau lagi banyak nyampe 100 juta, tapi kalau lagi sedikit itu cuma 50 juta. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu harga satu kulit itu berapa? Satu lembar kulit itu? Oh, dihitung per kilo. Oh, jadi kulitnya dihitung per kilo 23.000. Jadi satu lembar kue itu tidak sama ya, tidak sama. Itu nyampe berapa kilo itu, Mbak? Rata-rata biasanya berapa? Yang berat 25 kilo. Kalau kulitnya besar nyampe sampai 60 kilo yang satu lembar kulit itu ya. Kalau yang kecil dia 25 kilo aja. Oke. Jadi kalau sehari, setiap hari ini biasanya rata-rata berapa lembar kulit yang dibuat? sampai 10 ya. 10 lembar kulit sapi. Untuk hari ini proses pembersihan kulit sapi dari awal sampai dia menjemur itu sudah selesai ya. Jadi nanti lusa baru kita akan kembali lagi melihat proses penggorengannya itu seperti apa. Dan sekaligus kita akan mencicipi bagaimana sih rasanya kerupuk kulit sapi ini yang sudah dibumbuin. Kalau yang original kan biasanya rasanya tuh biasa aja ya, maksudnya gurih-gurih biasa aja, tapi ini berbeda, ini dengan proses pembumbuan. Oke, sampai jumpa. The next day. Nah, ini dia hari selanjutnya. Kerupuk yang kemarin kita sudah potong-potong hari ini akan direbus dalam minyak panas ya, atau direbak. Oke guys, kembali lagi, ini hari ketiga ya setelah kemarin kita melihat cara membersihkan kulit sapi hingga kemudian dijemur. Yang sudah dipotong itu dimasukkan ke dalam karung seperti ini, dan sekarang ini akan mulai dimasukkan ke keranjang seperti ini ya, keranjang atau wadah seperti ini. Nanti ini akan dimulai proses ngerebak, istilahnya itu ngerebak atau direndam di dalam minyak yang panas. Nanti kita lihat prosesnya ya. Jadi ini pertama-tama seperti ini dulu ditaruh di sini. Nanti kita akan lihat cek ke dapurnya. Yuk kita cek. Guys, jadi ini dia dapur atau tempat penggorengan ya, tempat perebakan dan penggorengan si kulit sapi ini ya. Jadi ini ada wadah besar ini ya. Ini isinya itu minyak panas. Jadi ini nanti di sini dia akan merendam si kerupuk sapi yang sudah dipotong-potong kemarin ya, yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Nanti ini direndam di dalam minyak panas. Apa? Direbus dalam minyak panas, tapi tidak langsung menjadi kerupuk kulit. Ini adalah proses awal ketika kita akan menggoreng ya. Ini bisa dilihat panas sekali. Wadah yang digunakan untuk ngerebak kerupuk kulit ini adalah wadah yang sangat besar dan menggunakan minyak yang banyak juga. Ya, ini dia yang akan siap direbak. Nih, lihat nih apinya membara banget. Oke, setelah dirasa cukup panas, baru deh kemudian dimasukkan kerupuk yang sudah disiapkan di dalam keranjang seperti ini guys. Kalau sudah seperti ini, kemudian diratakan dan ditekan-tekan ya, sedikit ditekan-tekan ke bawah agar mulai menyusut ke bawah, dan ini ditambahkan lagi hingga habis deh kerupuk mentahnya yang ada di keranjang. Oke guys, jadi ini dia proses perebakannya ya. Tadi seperti yang kita lihat di minyak yang panas tadi itu dimasukkan beberapa keranjang. Ini yang panjang-panjang, ukuran yang panjang ini nanti bentuknya stick gitu ya. Jadi dia nanti kalau ukuran aslinya tuh besar memanjang seperti ini. Nah ini dia proses sudah dimasukin. Nah, nanti ini ditunggu beberapa saat atau beberapa jam ya, hingga nanti akhirnya mentahan kerupuk kulit ini nanti akan lemes, akan turun gitu ya. Terus nanti baru ditambah lagi dengan keranjang-keranjang yang lainnya. Dan ini memakan waktu cukup lama guys. Ya sekarang jam 2 siang. Ini sekitar maghrib atau isa jam 7 jam 8 malam itu baru akan diangkat kemudian ditiriskan. Dan keesokan paginya baru digoreng lagi di minyak yang panas dengan wadah yang sangat besar agar hasilnya itu ngembang seperti kerupuk kulit yang kita lihat ini seperti itu. Oke, kita lihat.
Nah, proses ini dilakukan agar semua kerupuk mentahnya itu bisa muat dalam satu wadah ini guys. Jadi ini sudah diukur nih kapasitas dari si wadah ini, dimasukkan sekian banyak kerupuk mentah. Wadah penggorengan ini ternyata bisa muat maksimal sampai 90 kilo kerupuk mentah loh. Kerupuk mentah diaduk-aduk seperti ini agar semua bagian dari kerupuk ini bisa terkena dengan minyak secara merata ya. Jadi matangnya pun merata. Nah, sedangkan untuk kerupuk mentah yang ukurannya kecil ini direbak dalam wadah yang berbeda ya. Tapi prosesnya sama dengan ukuran yang stick tadi. Nah, ini diaduk-aduk hingga merata hingga terendam dengan minyak agar semua kerupuk mentah ini bisa muat dalam satu wadah ini guys. Nah, ini dia hasilnya yang sudah terendam dengan minyak ya. Wow, ini pasti sangat panas sekali. Ini dia maksud dari yang kemarin tuh ya, direbus menggunakan minyak goreng. Nah, ini dia seperti ini nih. Tuh. Kan mendidih seperti halnya direbus dalam air ya, tapi ini menggunakan minyak goreng dalam keadaan mendidih, tetapi tidak langsung mengembang seperti kita menggoreng kerupuk pada umumnya itu loh. Makanya ini istilah Lomboknya itu direbak, ini direbus dalam minyak panas seperti ini itu selama 6 jam. Jadi nanti satu kuali besar ini pun nanti prosesnya itu bertahap ya. Jadi tidak langsung selama 6 jam itu tidak langsung semua diangkat ya. Bahkan kata mas-mas yang menggoreng itu bisa nyampe sampai jam 1 malam itu baru semua habis. Segede kuali ini. Nah, ini jadi proses penggorengan kerupuknya itu besok pagi ya. Besok pagi. Jadi kalau untuk hari ini belum bisa. Jadi prosesnya hari ini adalah perebakan atau perebusan kerupuk mentahan kerupuk kulit yang kemarin ya. Jadi ini kita tunggu deh, besok baru deh boleh atau bisa digoreng. The next day. Tada, ini dia hasilnya guys, hasil proses rebakan yang kemarin itu ya. Jadi ini dia warnanya kecoklatan seperti ini dan bentuknya agak menyusut sedikit ya dibandingkan ukuran yang kemarin, dan ini siap untuk digoreng. Nah, ini nanti proses penggorengannya pun tidak langsung asal kita goreng seperti proses penggorengan kerupuk pada umumnya ya. Ada 2 tahap penggorengan hari ini guys. Jadi nanti di wadah yang satu atau wajan yang satu itu untuk menghangatkan kembali kerupuk atau rebakan ini, kemudian baru dimasukkan ke dalam wadah yang satunya lagi yang berisi minyak yang sangat panas. Baru deh di wadah itu akan mulai mengembang seperti kerupuk pada umumnya. Yuk lihat prosesnya yuk. Dan ini proses tahap awalnya ya. Sebagian kerupuk akan dimasukkan di wadah yang panas ini tuh. Gokil banget gak sih panasnya? Nah, ini prosesnya ini akan digoreng setengah matang ya. Ini sedikit ngembang atau setengah mengembang. Setelah itu nanti prosesnya akan dimasukkan ke wajan yang di sebelahnya guys. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kemudian diangkat dan baru deh dipindahkan ke wajan di sebelahnya ini. Nah, ini prosesnya langsung ngembang seperti ini ya. Dan cara menggorengnya pun menggunakan teknik ya. Ini ada tekniknya, jadi tidak asal menggoreng agar si kerupuk rambak ini bisa mengembang dengan sempurna. Jadi tidak ada yang melempem gitu ya. Jadi ini harus ada tekniknya guys agar bisa ngembang dengan sempurna. Kerupuknya harus terus-menerus diaduk ya agar tidak ada bagian yang gosong. Oke, kalau sudah baru deh kemudian ditiriskan di wadah keranjang seperti ini guys. Ini harus segera diangkat ya agar tidak gosong.
Dan ini dia hasilnya kerupuk ramba yang sudah digoreng ya guys. Ini yang ukuran kecil atau ukuran bola-bola ya. Jadi ini dia proses penggorengan kerupuk kulit sapi atau kerupuk rambanya ya. Nah, jadi di wajan yang di sebelah sana itu untuk ngangetin ya, untuk membuat dia menjadi setengah matang dulu proses penggorengannya. Kemudian masuk ke wajan segede ini dan prosesnya. Nah, ini menggunakan teknik ya, jadi tidak asal menggoreng seperti kita goreng kerupuk pada umumnya. Ini ada tekniknya agar si mentahan kerupuk ramba ini bisa mengembang dengan sempurna. Kalau sudah mengembang ya, kalau sudah mengembang, cukup dirasa sudah mengembang semua, baru deh kemudian diangkat, kemudian ditiriskan di keranjang sebesar ini. Nah, ini dia proses penirisan ya. Oke, dan ini proses ini berlanjut sehingga semua mentahan kerupuk ramba ini habis. Kemudian nanti setelah dingin yang sudah ditiriskan ini kemudian di packing di dalam plastik besar ya, itu ukuran luarnya bisa nyampe 2-3 kilo. Jadi kalau untuk mentahan kerupuknya ini namanya rebakan ya. Ini biasanya disebut rebakan. Ini udah siap dijual, bagi yang mau beli mentahan juga bisa. Ini harganya 160.000 per kilo. Sedangkan kalau yang sudah digoreng seperti ini, kalau untuk harga reseller itu dia Rp90.000, tapi kalau untuk eceran per kilonya itu Rp100.000. Kerupuk yang sudah ditiriskan di keranjang besar tadi kemudian dimasukkan ke wadah plastik seperti ini ya. Baru deh dimasukkan lagi ke dalam wadah. Ini wadah ukuran untuk dijual kepada reseller ya. Ini ukurannya bisa mencapai 3 kg bahkan lebih guys. Jadi ini dia proses pengemasannya ya. Setelah dari dapur digoreng, ini dimasukkan ke dalam kantong yang besar, baru dimasukkan ke kantong yang kecil. Kemas kantong seperti ini ya, nanti baru kemudian akan ditimbang menggunakan timbangan manual seperti ini ya. Cara penimbangannya ya, ini menggunakan timbangan manual seperti ini. Nah, ini akan diukur berapa kira-kira muatnya dalam satu kantong plastik besar. Fungsi dari angka ini, catatan angka ini adalah untuk mengetahui jumlah satu plastik besar ini isinya berapa, dan satu plastik ini isinya 3,4 kg. Jadi setiap plastik ini ukurannya berbeda-beda. Bahkan di sana ada 3,1 kg, ada 3 kg. Jadi satu plastik itu tidak rata semua beratnya guys. Jadi ya ini untuk lebih memudahkan saja. Nah, jadi kerupuk yang sudah pack seperti ini akan segera diambil ya sama resellernya Ina Ida tadi. Jadi beliau itu merupakan pelanggan tetap atau reseller dari kerupuk hasil produksinya Mbak Suci dan Pak Khalid ini. Guys, jadi sekarang kita sudah bersama dengan salah satu reseller kerupuk rambanya Mbak Suci ya. Jadi di sini ada pelanggan tetap atau resellernya dengan Ina Ida. Assalamualaikum Ina Ida. Kita mau bertanya alasan Side mengapa harus kerupuk kulitnya Mbak Suci. Kan kalau yang seperti kita ketahui di sini banyak pembuat kerupuk kulit satu. Kalau kita yang ngambil yang lain tapi lain rasanya. Kalau yang ini rasanya beda rasanya ya, karena lebih terasa bumbunya gitu dibandingkan dengan yang lain ya gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu alasan pelanggan tetap nyari gitu ya. Kalau boleh tahu Ina Ida, berapa kilo penjualan Side satu hari? 6 kantong atau 7 kantong habisnya, sedangkan satu kantong bisa nyampe 3 kilo lebih ya. Ya, jadi itu ya, jadi 3 kilo dikali 6 kantong atau 7 kantong. Memang tidak seharian ya Ina Ida ya, cuma pagi sampai siang ya. jam 8, jam 9 sudah pulang. Jam 8 ke
pasar jam 9 sudah pulang cuma 1 jam loh guys. Nah, Ida ini sudah pelanggan tetap sejak kapan Ida? Sudah lama. Oke guys, jadi ini dia hasil dari produksi kerupuk kulitnya Mbak Suci ya, atau biasa kalau di tempat lain itu dikenal dengan kerupuk ramba ya. Jadi ini kita langsung coba saja, ini jenis yang kecil ya atau yang bola-bola. Kita langsung coba aja apakah benar sesuai dengan penuturan para pelanggan di sini ya. Kalau kerupuk rambanya Mbak Suci ini memang benar-benar enak, benar-benar terasa bumbunya dibandingkan dengan kerupuk-kerupuk yang lain. Kita coba saja. Ya guys, rasanya tuh terasa bumbunya gurih gitu ya. Terus bau amis dari si kulit sapi tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi rasanya enak, gurih, renyah, enak, bener enak. Dan ini rasanya kayak bersih gitu ya, kayak maksudnya nggak ada bau-bau amis, terus bau yang aneh-aneh pun nggak ada. Dan yang paling penting yang kemarin ketika diwarnain itu kan warnanya merah merona gitu ya. Pada saat dijemur pun, kering pun hasilnya terlihat merah banget. Tapi ketika digoreng, lihat warnanya ini bersih cerah seperti ini. Dan yang paling penting rasanya enak banget. Nah, jadi guys ini bagus banget tipisnya sehingga itu bikin renyah. Guys, jadi ini dia kelihatan ya dalam kerupuknya. Ini kerupuk rambanya ini kelihatan renyah banget. Jadi sekali kita makan itu masih belum terasa seret guys. Biasanya kalau kerupuk rambak yang lain itu sekali kita makan tuh lah langsung seret dan harus langsung minum air putih ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi kita makan berkali-kali ini yang ukuran bola-bola ini masih tetap enak gitu, masih belum terlalu seret di tenggorokan gitu. Ini dia teksturnya pun tak keras ya dibandingkan kerupuk-kerupuk yang lain. Kadang ada yang keras juga, jadi susah untuk dikunyah. Tapi kalau ini enak banget. Jadi nggak heran ya kalau para pelanggan itu atau reseller atau pelanggan tetap itu banyak yang ngambil ke rumah produksinya Mbak Suci gitu. Jadi emang kerupuknya enak dan kualitas dari kulit sapinya pun itu bagus sehingga menghasilkan kerupuk rambak yang bagus sekali berkualitas seperti ini. Jadi teman-teman yang mau datang langsung saja ke Desa Abitai, cari rumahnya Mbak Suci atau Pak Khalid ya yang jualan kerupuk kulit rambak atau kerupuk kulit sapi. Seperti itu. Itu dia perjalanan kita selama mengikuti cara atau proses pembuatan kerupuk rambak ya, mulai dari dibersihkan dulu si kulit sapi hingga akhirnya dibumbuin, dijemur, dipotong dan kemudian digoreng dan akhirnya menjadi kerupuk kulit sapi yang siap dimakan atau kerupuk rambak yang siap dimakan. Bagi teman-teman yang penasaran mau langsung datang ke sini melihat prosesnya seperti apa, bisa langsung datang ke rumah produksinya Mbak Suci dan Pak Khalid ya. Bisa langsung melihat prosesnya seperti apa, bisa langsung membeli kerupuk yang sudah siap makan atau yang sudah matang langsung ke sini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.